Selamat datang kembali. Hari ini kita mau melakukan sesuatu yang sedikit berbeda nih. Iya, Di depan kita ini bukan laporan riset atau artikel berita yang tebal, tapi cuma selembar kertas. selembar kertas aja ya. Betul. Ini jadwal kegiatan pembiasaan pagi dari SMP Negeri 23 Banjarmasin. Cuma ngatur 30 menit setiap pagi, dari jam setengah 8 sampai jam 8. Sekilas ini mungkin dokumen paling biasa yang bisa kita bayangkan ya. Kayaknya semua orang pernah ngalamin hal kayak gini waktu sekolah dulu. Justru itu, dokumen yang kelihatannya sepele kayak gini seringkali menyimpan rahasia paling menarik. Jadi misi kita kali ini adalah, yuk kita pecahkan koda di balik jadwal sederhana ini. Oke, siap. Apa sih yang mau dibangun sekolah ini dalam 30 menit yang berharga itu? Kita mulai dari hari Senin ya. Isinya, tentu saja, upacara bendera. Udah pasti ya, hari Senin. Standar banget kan? Ada pembacaan Pancasila, UUD 1945, amanat pembina. Kayaknya sih, nggak ada yang istimewa di sini. Memang, upacara itu kan ritual formal ya. Fungsinya buat menanamkan disiplin, semangat kebangsaan. Ini fondasinya. Tapi coba deh, perhatikan detail-detail kecilnya. Biasanya disitulah ceritanya tersembunyi. Nah, ini dia. Ada satu detail di bagian catatan tambahan yang bikin saya berhenti. Bunyinya gini, khusus hari Senin, jika amanat pembina upacara cukup panjang, jam pelajaran pertama mungkin perlu disesuaikan, mundur 5-10 menit. Aha. Tunggu dulu, ini kan aneh. Bukannya ini malah menunjukkan kurangnya disiplin waktu? Di hari yang seharusnya jadi contoh ketegasan, kok mereka malah ngasih kelonggaran? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan disinilah kita nemuin kepingan puzzle pertama soal filosofi sekolah ini. Ini bukan soal kurang disiplin, tapi ini soal pragmatisme yang cerdas. Pragmatisme. Maksudnya gimana? Sekolah ini paham kalau pesan dalam amanat itu entah motivasi atau pengumuman penting, kadang lebih berharga daripada 5 menit pertama pelajaran. Mereka nggak kaku. Oh, jadi mereka menyeimbangkan antara ritualnya dengan komunikasi yang efektif. Tepat. Ini nunjukin kepemimpinan yang luas, yang paham realita di lapangan. Oke. Saya ngerti sekarang. Jadi ini keseimbangan antara aturan dan kebijaksanaan. Fondasi mental dan kebangsaan diletakkan di hari Senin. Tapi karakter juga butuh fisik yang kuat kan? Betul sekali. Disitulah Rabu bugar masuk. Kalau Senin itu untuk jiwa kebangsaan, nah Rabu ini untuk raga. Dan ini bukan sekedar lari pagi biasa ya. Kegiatannya spesifik. Senam anak Indonesia hebat. Namanya aja udah keren ya. Aspiratif banget. Dan yang lebih penting lagi, pesertanya itu seluruh siswa dan guru. Ini bukan tontonan, ini gerakan bersama. Dan saya lihat penanggung jawabnya selain guru olahraga, ada juga instruktur senam dari siswa. Ini menarik banget. Artinya siswa bisa mimpin teman-temannya, bahkan guru-gurunya. Tentu saja, ini cara yang sangat efektif buat membangun kepemimpinan, rasa percaya diri di luar kelas. Sekolah ngasih panggung buat siswa yang mungkin nggak menonjol di akademik, tapi punya bakat lain. Oke, jadi perangkat kerasnya udah disiapin di Senin dan Rabu. Siswa yang nasionalis, disiplin, tapi fleksibel, dan badannya sehat. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling jenius dari jadwal ini. Coba kita lihat hari Selasa dan Kamis. Keduanya fokus bahasa, tapi kayak bertolak belakang. Iya, kontras ya kelihatannya. Selasa, itu Selasa Bapandir Banjar. Mereka habis-habisan mempromosikan bahasa ibu. Tapi 2 hari kemudian, di hari Kamis, ada English Day. Ini apa nggak bikin siswa bingung? Atau malah kesannya bahasa Banjar itu kerennya cuma hari Selasa aja? Disitulah letak kejeniusan strategi mereka. Ini bukan atau, tapi dan. Mereka nggak mempertentangkan keduanya. Sekolah ini membangun pesan yang kuat banget. Untuk bisa terbang tinggi, kamu butuh 2 hal. Apa itu? Akar yang kokoh dan sayap yang lebar. Hari Selasa, itu waktunya mereka memperkuat akar. Akar, maksudnya akar identitas budaya gitu. Tepat sekali. Lihat pilihan katanya deh. Selasa Bapandir Banjar. Bapandir itu kan artinya ngobrol, santai, akrab. Kegiatannya pun bukan tes tata bahasa, tapi baca pantun, puisi, sampai madihin seni bertutur khas Banjar. Jadi ini buat nanemin kebanggaan ya. Persis. Mereka seolah bilang ke siswa, ini loh warisan budayamu, ini keren, ini unik, ini adalah dirimu. Dengan akar yang kuat ini, siswa punya fondasi identitas yang jelas. Lalu English Day itu sayapnya.
Tepat. Setelah akarnya dikuatkan di hari Selasa, di hari Kamis mereka diajak buat numbuhin sayap biar bisa terbang ke dunia global. Dan perhatikan lagi pendekatannya, sama ringannya. Iya juga ya, bukan tes grammar yang bikin stres, tapi daily vocabulary, sing a song, storytelling singkat. Tujuannya bukan kesempurnaan, tapi keberanian dan kebiasaan. Mereka mau menghilangkan rasa takut salah itu. Jadi pesannya bukan pilih salah satu, tapi kuasai keduanya. Anda bisa jadi orang Banjar yang bangga sama madihinnya, sekaligus pede nyanyi lagu bahasa Inggris. Wow, ini luar biasa sih. Ini bekal paling relevan yang bisa dikasih sekolah untuk generasi sekarang. Mereka diajarin untuk nggak kehilangan jati diri pas menjelajahi dunia. Baik, kita udah bedah fondasi dan pilar identitas. Sekarang kita sampai di hari Jumat yang kayaknya punya aturan sendiri. Namanya Jumat Beragam. Dan pakai sistem rotasi mingguan. Kenapa ya dibuat serumit ini? Kenapa nggak satu kegiatan tetap aja setiap Jumat? Karena hidup itu sendiri kan nggak monoton ya. Sistem rotasi ini cara cerdas buat ngajarin kalau jadi manusia yang utuh itu punya banyak dimensi. Karakter yang baik itu multifaset. Mencegah bosan juga kali ya. Betul. Dan memungkinkan sekolah menyentuh berbagai nilai penting dalam satu bulan. Oke, mari kita lihat dimensinya. Minggu pertama dan keempat itu Jumat Takwa. Kegiatannya jelas ya, Yasinan, Asmaul Husna, Kultum. Ini pilar spiritual. Tapi kemudian di minggu kedua. Suasananya langsung berubah drastis. Betul, jadi Jumat bersih. Dari ibadah vertikal ke aksi horizontal. Dan lihat istilah yang mereka pakai. Operasi semut. Bukan sekedar kerja bakti. Iya, operasi semut. Kenapa itu penting? Metafora ini kuat banget. Ini ngajarin kalau kontribusi kecil dari setiap individu, kayak semut bawa sebutir pasir, kalau dilakuin bareng-bareng, dampaknya bisa masif. Ini pelajaran soal tanggung jawab kolektif. Wah, jadi ingat zaman sekolah dulu. Kalau ada kerja bakti, rasanya banyak yang pura-pura sibuk, tapi cuma mungut satu daun kering. Ya, resiko itu selalu ada. Tapi disinilah peran guru pendamping jadi krusial. Tujuannya kan bukan bikin sekolah jadi kinclong dalam 15 menit. Tujuannya menanamkan gagasan, ini ruang kita, ini tanggung jawab kita. Pesan itu yang utama ya. Oke, jadi dari spiritualitas ke tanggung jawab lingkungan, lalu di minggu ketiga fokusnya balik lagi ke tubuh dengan Jumat sehat. Ada jalan santai atau sarapan sehat bersama. Benar. Ini melengkapi siklusnya. Kalau Jumat Takwa untuk ruh, Jumat bersih untuk lingkungan, maka Jumat sehat untuk jasad. Sekolah secara eksplisit mengajarkan bahwa merawat tubuh itu bagian dari karakter yang baik. Jadi dalam sebulan, siswa udah melatih 3 dimensi penting dalam hidup. Hubungan dengan Tuhan, lingkungan, dan diri sendiri. Tepat. Dan ada satu kejutan lagi nih. Kalau ada minggu kelima, kegiatannya tentatif. Pilihannya pentas seni spontan atau literasi bebas. Kenapa ya ada ruang kosong yang disengaja begini? Karena ini adalah pelajaran tingkat lanjut. Ini sentuhan yang brilian menurut saya. Briliannya di mana? Sekolah ngajarin kalau nggak semua hal dalam hidup itu harus direncanakan secara kaku. Ada ruang, bahkan kebutuhan, untuk spontanitas, untuk ekspresi seni yang nggak terduga, atau sekedar bebas milih bacaan sendiri tanpa tugas. Jadi ini cara halus buat mendorong kemandirian dan kreativitas, gitu. Betul, ini adalah pengakuan bahwa istirahat dan kebebasan itu juga bagian dari sebuah jadwal yang sehat. Oke, rencananya luar biasa. Tapi kan kita tahu ya, rencana sebagus apapun bisa gagal total kalau pelaksananya berantakan. Nah, betul. Di bagian catatan tambahan, kita seolah-olah diizinkan ngintip ke dapurnya ke bagian eksekusinya. Dan bagian inilah yang membedakan antara program yang cuma di atas kertas dengan program yang benar-benar hidup dan berdampak. Sound system dan peralatan lain harus siap jam 7.15, 15 menit sebelum mulai. Ini kedengarannya sepele sih. Sama sekali nggak sepele. Ini adalah sinyal non-verbal yang kuat banget. Ini menunjukkan profesionalisme dan rasa hormat terhadap waktu siswa. Maksudnya, ketika semua siap sebelum waktunya, itu ngirim pesan. Acara ini penting, waktu kalian berharga, dan kami serius menjalankannya. Disiplin itu nggak cuma dituntut dari siswa, tapi dicontohkan oleh sistem. Oke. Lalu poin kedua, dan ini menurut saya kuncinya. Bapak Ibu guru diharapkan mendampingi siswa di barisan atau di lokasi kegiatan. Pertanyaan saya, kenapa ini perlu ditulis sejelas itu? Bukannya itu udah otomatis tugas guru ya? Seharusnya begitu, tapi seringkali tidak terjadi. Saya pernah lihat program sebagus ini gagal di sekolah lain karena para guru nganggap 30 menit ini jam istirahat mereka. Oh,
Oh, jadi waktu buat siap-siap ngajar di ruang guru gitu ya? Betul. Dengan menuliskannya secara eksplisit, dokumen ini menegaskan bahwa ini bukan tugas sampingan. Ini bagian inti dari proses pendidikan. Jadi ini bukan soal pengawasan, tapi soal keteladanan. Keteladanan, instruksi. Ketika siswa lihat gurunya ikut senam dengan semangat, ikut mengut sampah pas operasi semut, pesannya jadi ribuan kali lebih kuat. Guru bukan lagi instruktur, tapi rekan seperjalanan dalam pembentukan karakter. Persis. Kehadiran mereka membeli bobot pada setiap kegiatan. Luar biasa. Kita mulai dari selembar jadwal pagi, dan yang kita temukan adalah sebuah cetak biru filosofi pendidikan yang utuh. Setiap detailnya ternyata punya makna. Betul. Kalau kita rangkum ya, dalam 30 menit setiap hari, sekolah ini membangun siswanya lapis demi lapis. Lapis pertama itu fondasi sebagai warga negara yang disiplin dan raga yang sehat. Lapis kedua, identitas. Akar budaya lokal yang kuat, sekaligus sayap untuk wawasan global. Dan lapis ketiga adalah nilai-nilai kehidupan yang dinamis, mencakup spiritualitas, kepedulian sosial, kesehatan diri, sampai ruang untuk kreativitas. Dan semuanya dijalankan dengan persiapan matang. Fokusnya bukan pada transfer pengetahuan, tapi pada pembentukan kebiasaan. Makanya namanya kegiatan pembiasaan pagi. Dan pada akhirnya, kebiasaan-kebiasaan inilah yang akan membentuk siapa mereka di masa depan. Jauh setelah mereka mungkin lupa detail pelajaran di kelas. Yang tersisa itu kebiasaan untuk tepat waktu, peduli lingkungan, bangga pada budaya sendiri, sambil tetap terbuka pada dunia. Ini benar-benar bikin kita berpikir ya. Kalau Anda yang lagi mendengarkan ini, diminta merancang program pembiasaan 30 menit setiap pagi, entah untuk diri sendiri, tim kerja, atau bahkan keluarga Anda, kira-kira bakal seperti apa jadwal 5 hari Anda? Nilai-nilai apa yang akan Anda prioritaskan untuk dijadikan sebuah kebiasaan harian? Sesuatu untuk kita renungkan bareng-bareng.